Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua ya, mahasiswa pendidikan biologi. Ketemu lagi untuk yang kedua kalinya dengan saya secara online. Hari ini kita melanjutkan materi untuk yang pertama, metode yang digunakan terutama pada mikroteknik. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis dari mikroskop. Mengapa kita perlu mempelajari mikroskop? Karena pemakaian terutama untuk pengamatan preparat itu ya kita harus menggunakan alat bantu, sehingga teman-teman semua sudah belajar bersama kemarin gitu ya mengenai mikroskop. Dan pada saat dulu waktu praktikum itu teman-teman semua sudah menggunakan mikroskop. Jadi harapannya cara pengamatan preparat itu sudah paham. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana cara atau teknik pembuatan preparat tersebut, itu yang kemudian kita pelajari pada perkuliahan ini. Mengenai cara pemakaian mikroskop, teman-teman semua pada saat kemarin praktikum histologi atau mungkin anatomi tumbuhan itu sudah menggunakan mikroskop ya? Maksud saya sudah memegang mikroskop atau praktikumnya masih secara online? Masih online, Pak. Oh, masih online ya. Tetapi kemarin pada saat mikroteknik tumbuhan sudah pegang mikroskop ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Ya, minimal kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi juga nggak boleh, apa ya, istilahnya nggak boleh kaku dalam cara pembuatan mikroskop, cara pemakaian mikroskop ya, karena di sekolahan pun juga hanya guru biologi yang kemudian dipasrahi dalam perawatan dan penggunaan mikroskop tersebut. Oke, baik. Saya langsung masuk ke dalam materi. Materi pada pertemuan hari ini yaitu mempelajari tentang metode apus dan rentang. Mungkin saya bilang 90% nanti metodenya apus, rentangnya itu cuma metode rentang itu hanya sisipan saja karena jarang digunakan, terutama untuk siswa-siswa SMA itu juga jarang menggunakan metode rentang. Baik, sebenarnya untuk metode apus ini teman-teman sudah familiar ya. Kalau lihat seperti ini, gambar yang ada di sini, pernah mengerjakan atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pada saat apa kalau boleh tahu? Waktu praktikum Anvisman. Anvisman. Semester berapa itu? Semester 5, Pak. Oh, baru kemarin ya. Berarti sudah tatap muka ya? Sudah luring ya? Sudah luring ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, berarti nanti gambarannya ke depan itu teman-teman paham mengenai apa namanya metode apus ini. Tetapi izinkan saya jelaskan lagi agar benar-benar paham bersama dalam mengetahui metode apus ini. Baik, yang pertama adalah di suatu instansi atau lembaga kesehatan, terutama laboratorium ya, yang kemudian dia mengidentifikasi suatu penyakit, lab patologi, rumah sakit dan lain sebagainya, lab laboratorium kesehatan, bahkan ada laboratorium kesehatan hewan juga, itu kemudian memerlukan beberapa teknik atau metode-metode yang digunakan untuk membantu diagnosa-diagnosa tertentu, terutama diagnosa terhadap kerusakan jaringan. Nah, hanya saja kita tahu bahwa struktur jaringan dasar di dalam tubuh manusia atau mungkin di hewan itu berbeda dengan tumbuhan. Ada 4 jaringan dasar yang teman-teman sudah pahami bersama. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian yang kedua adalah jaringan ikat, yang ketiga adalah jaringan saraf, dan yang terakhir itu adalah jaringan otot.
Nah, keempat jaringan dasar ini strukturnya itu sangat berbeda sekali, memiliki keunikan satu persatu. Hanya saja ada beberapa jaringan yang kemudian kita nggak bisa motong nih, karena dia memiliki diferensiasi sel dari awal mula pas embrionik ya, perkembangan embrionik itu dia berbeda dengan saat dia fase dewasa. Nah, salah satu contoh jaringan yang tidak dapat dipotong itu adalah jaringan yang dia memiliki matriks yang sangat banyak. Ada yang tahu matriks tidak? Cairan matriks. Pernah mendengar waktu praktikum histologi atau mungkin pada saat perkuliahan histologi? Apa yang dimaksud dengan matriks? Ada yang bisa membantu saya? Salah nggak apa-apa. Penyusun hewan, Pak. Zat penyusun hewan. Oke, ada yang memiliki jawaban yang lain atau tanggapan yang lain? Benar, tapi kurang tepat. Cairan yang berfungsi mengatur pH di dalam mitokondria, Pak. Saya. Itu terlalu jauh tuh. Cairan yang ada yang berfungsi untuk mengatur pH ya di dalam mitokondria. Kejauhan. Ada yang punya ide satu lagi? Silakan. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan matriks? Interseluler, Pak. Gimana Bahan Isma? interseluler. pH interseluler. Bahan interseluler. Bahan interseluler. Tadi apa? Sorry, saya nggak kedengaran. Ya, jadi matriks itu bahan interseluler yang menjadi penyusun sel jaringan ikat. Oke, baik. Oke, ya, hampir benar. Jadi gini, sederhananya yang kita sebut sebagai matriks, nah itu bisa interseluler ya, antar sel gitu. Kenapa disebut sebagai antar sel? Sebenarnya matriks ini apa gitu ya? Matriks ini adalah suatu zat atau suatu bahan gitu ya. Saya sebut bahan aja deh. Suatu bahan yang kemudian dihasilkan oleh suatu sel. Digunakan apa? Ya terserah dari sel tersebut karena setiap sel memiliki matriks yang berbeda-beda. Yang jelas, matriks ini digunakan untuk metabolisme tubuh. Nah, siapakah yang memiliki atau mengandung matriks yang paling banyak gitu ya? Siapakah sih jaringan atau sel-sel yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan matriks? Nah, jaringan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan matriks yang sangat banyak dan berbagai macam jenis matriks gitu ya. Nah, itu adalah jaringan ikat. Jadi benar, jaringan ikat merupakan salah satu jaringan yang memiliki komponen matriks yang sangat banyak. Bahkan penyusunnya itu lebih dari selnya sendiri. Contoh, darah, di mana cairan matriksnya itu banyak sekali. Yang kita sebut sebagai plasma. Plasma itu adalah matriks atau cairan yang kemudian bersamaan dengan sel tersebut dihasilkan. Atau ada yang tahu tulang. Tulang itu menghasilkan matriks, tapi matriksnya itu bukan cairan, dia padatan, yaitu adalah kalsium. Jadi di dalam tulang, sel tulang ya, osteosit itu kemudian dia akan menghasilkan cairan, dia akan menghasilkan matriks berupa padatan, yaitu adalah komponen-komponen tulang, matriks yang terkalsifikasi, istilahnya seperti itu. Kemudian jaringan ikat pun juga banyak sekali. Jaringan ikat. Fibroblast, di mana pada lapisan pada lapisan dermis, jaringan ikat yang ada di bawah kulit itu kemudian dia memiliki banyak sekali matriks-matriks kolagen yang berfungsi sebagai salah satu penyusun dari struktur kulit gitu ya. Kolagen yang membuat kulit kita itu kenyal. Nah, itu merupakan cairan matriks yang kemudian dihasilkan oleh jaringan ikat di bawah kulit, termasuk serabut-serabut yang lain seperti fibrosa dan serabut-serabut retikuler. Nah, itu semuanya adalah cairan matriks. Hanya saja, contoh pada darah ini kita nggak bisa loh
melihat darah itu dengan cara pemrosesannya itu dengan cara pemotongan, karena yang namanya cairan itu nggak bisa dipotong. Maka kita harus memerlukan metode khusus untuk mengambil atau untuk mengamati sel tersebut tanpa merusaknya. Yang paling umum digunakan itu adalah metode apus, di mana kita mengambil beberapa dari darah gitu ya, dari komponen, nanti mungkin diambil beberapa tetes aja, kemudian kita menghapus menggunakan kaca preparat. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat komponen-komponennya termasuk matriks tadi. Walaupun ada beberapa matriks yang tidak terlihat, maksud saya adalah kemudian terlihat warnanya adalah bening. Karena di sini fokusnya yang kita amati adalah seluler yang ada di dalam matriks tersebut. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu adalah metode apus darah, kemudian yang kedua adalah metode apus vagina, kemudian yang ketiga itu adalah metode apus sperma, atau dalam hal ini adalah untuk menganalisis sperma. Kemudian yang terakhir itu adalah metode rentang, di mana kita bisa mengambil lapisan-lapisan dari jaringan ikat gitu ya, yang kemudian kita rentangkan pada kaca preparat, kemudian kita langsung mengamati menggunakan mikroskop tanpa melakukan proses pemotongan. Nah, ini adalah teknik dari metode apusan, dan ini adalah hasil dari pewarnaan gitu ya. Teman-teman bisa melihat ya, ini adalah sel darah merah gitu kan. Kemudian ini adalah sel darah putih. Kita bisa membedakan antara eritrosit dengan leukosit yang ada di sini berdasarkan dari teknik apusan. Di sini kemudian kita mengidentifikasi kalau misalnya di rumah sakit gitu ya, atau misalnya di laboratorium patologi, apakah terdapat suatu kelainan atau terdapat suatu penyakit, yang kemudian kita bisa melihat apakah penyakit tersebut di dalam penyakit tersebut itu disebabkan oleh patogen. Nah, patogen tersebut patogen penginfeksi atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat, oh ternyata di sini ada suatu organisme hidup gitu ya, yang kemudian masuk ke dalam jaringan darah. Nah, dari situ kemudian kita bisa mendiagnosa kira-kira berdasarkan dari pengamatan ini, dokter itu kemudian mendiagnosa ini merupakan penyakit apa, kemudian dari hasil identifikasi ini kemudian teknik pengobatannya untuk perbaikan ke pasiennya itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu keunggulan atau manfaat dari metode apusan. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ya? Baik, kalau belum, ya saya lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman pada saat dulu ya kita nggak tahu ya. Maksud saya adalah bagi teman-teman yang pernah merasakan opnam di rumah sakit gitu ya, kemudian diambil sampel darahnya, itu kan teknik pengambilan sampel darahnya itu suster atau perawat atau dokter itu kemudian mengambil sampel darah teman-teman semua menggunakan jarum suntik gitu ya. Nah, diambilnya pada pembuluh darah vena. Nah, kemudian dari situ bisa langsung diamati bisa diamati preparasi jaringan darahnya kalau harus menggunakan teknik apusan. Contohnya pengambilan sampel pada pasien itu digunakan pada saat orang tersebut memiliki gejala penyakit demam berdarah. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan apusan darah. Nah, bagaimana jika kita melakukan bagaimana jika kita melakukan suatu riset atau penelitian menggunakan hewan-hewan uji? Nah, di sini mungkin pada saat praktikum Anvisman atau fisiologi hewan atau dan lain sebagainya, teman-teman pernah menggunakan hewan uji gitu ya, bisa menggunakan tikus atau bisa menggunakan mencit. Tahu ya bedanya mencit sama tikus ya? Ada yang tahu perbedaan mencit dengan tikus? Kalau gambar yang ada di sini, kira-kira menurut teman-teman semua tikus atau mencit? Tikus, Pak. Oh, tikus. Kalau yang mencit seperti apa? Om Isna mencit. Bedanya apa Isna antara mencit dengan tikus? Kalau mencit itu kecil, terus biasanya warna putih untuk percobaan di laboratorium. Kalau tikus sedikit besar, Pak. Sedikit besar. Oke. Sedikitnya seberapa?
Oke, wah ini menarik ya. Sebenarnya ada satu pertemuan sendiri mungkin nanti belajar tentang jenis-jenis hewan uji gitu ya. Ya kalau saya diberikan kesempatan untuk itu. Jadi banyak sekali hewan uji yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah salah duanya itu adalah mencit dengan tikus. Dua-duanya bisa digunakan untuk penelitian teman-teman semua. Nah yang ada di gambar di sini itu adalah mencit. Jadi mencit atau nama ilmiahnya adalah Mus musculus gitu kan. Warnanya putih tapi ada yang hitam, ada yang apa namanya coklat. Telinganya dari kata karakteristik morfologi. Nah, ini telinganya lebar gitu ya. Bahasa Inggrisnya adalah mouse. Nah, Mickey Mouse itu berarti Mickey si mencit gitu ya, bukan Mickey si tikus. Nah, ini adalah mencit yang mungkin di kolong meja atau misalnya di belakang TV gitu ya, sering mondar-mandir curi makanan itu adalah mencit. Nah, ini adalah mencit, tetapi memang ini adalah albino, jadi warnanya putih. Tetapi ada dan banyak mencit yang warnanya hitam, yang coklat, itu ada, liar itu juga ada. Malah banyakkan yang liar daripada yang apa namanya digunakan untuk riset. Nah, ini yang kita sebut sebagai tikus. Gede ya. Nah, ini adalah tikus gitu, atau nama ilmiahnya adalah ratus. Bisa ratus norvegicus atau ratus tergantung dari spesiesnya. Jadi ada banyak sekali rodensia gitu ya, dunia pertikusan yang kemudian yang bisa dijadikan atau yang sudah terdomestifikasi untuk dijadikan sebagai hewan uji itu adalah mencit dan tikus. Nah, ukurannya besar. Sebesar apa? Tadi benar ukuran tikus itu lebih besar dan ini tikus warnanya putih juga gitu loh. Jadi ada tikus yang warnanya albino. Nah, ratus norvegicus ini ukurannya 10 kali lipat dibandingkan dengan mencit. Jadi kalau saya ngeriset tentang mencit gitu ya, itu biasanya rata-rata bobot badan yang dipakai bukan yang dipakai, bobot badan yang ada di mencit gitu ya, dewasanya kan 4 bulan itu dia sudah dewasa nih, itu sekitar 40 gram. Tetapi kalau untuk untuk tikus itu bisa sampai 300, bahkan bobot dewasanya umur tikus di atas 4 bulan sampai 2 tahun umur maksimal dari tikus tersebut itu bisa bobotnya sekitar 450 gram. Jadi ukurannya cukup besar. Kalau ditanya suka yang mana, kalau saya lebih nyaman pakai tikus karena tikus ini lebih apa ya, lebih enak dibawa, ukurannya besar, bisa dipegang, dan dia lebih jinak dibandingkan dengan mencit. Kecil-kecil kayak gini, tapi dia suka gigit. Itu yang bikin saya males penelitian pakai mencit. Tetapi apa ya istilahnya, dengan kalau mencit ini keunikannya adalah dia aktif gitu ya, aktif. Kemudian yang ya suka gigit biasalah ya namanya hewan gitu ya. Kemudian apa namanya reproduksinya dia relatif sangat cepat. Jadi kalau kita penelitian tentang siklus reproduksi, nah mencit ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman semua. Gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah tentang hewan uji. Nah, kembali lagi bagaimana cara mengambil sampel darahnya. Nah, ini pengalaman dari saya banyak sekali teknik untuk pengambilan sampel darah gitu ya, bisa dari cardiac puncher atau kita membelah jantungnya kemudian kita ngambil menyedot pada bagian jantungnya tersebut menggunakan jarum suntik, atau kita lebih sering menggunakan yang namanya sinus orbitalis. Apa itu teknik sinus orbitalis? Jadi kita menggunakan hematokrit yang merupakan apa ya mungkin saya sebut sebagai kapiler kecil gitu ya. Jadi apa ya suatu kayak kaca gitu kan. Bukan jarum sih. Jadi di tengahnya itu ada lubang. Jadi seperti sedotan, hanya saja ukurannya sangat kecil sekali. Kemudian kita ambil pada bagian belakang. Jadi di belakang mata. Nah, di sini di belakang mata ini kita tusuk. Nah, kita bukan menghancurkan matanya ya. Nah, ini yang jadi salah kaprah karena nanti akan membuat kebutaan. Nah, kita tusuk pada bagian belakang matanya agar kapiler pada di daerah mata tikus ini itu kemudian pecah. Nah, saat pecah itu kemudian akan meresap masuk ke dalam kapiler yang ada di sini, kemudian kita tampung darahnya. Nah, ini bisa kita lakukan berkali-kali. Maksud saya berkali-kali, bisa dalam kurun waktu 1 bulan itu kita bisa 4 kali siklus mengambil darah. Beda dengan kita korbankan atau kita korbankan hewan uji tersebut, kita korbankan tikusnya, kemudian kita ambil dari jantung, itu malah hanya bisa kita ambil 1 kali gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat pre dan post
sebelum dan sesudah dari treatment mungkin itu kita tidak bisa membandingkan, tetapi dengan cara mengambil menggunakan teknik sinus orbitalis itu menjadi keunggulan tersendiri. Dan secara kode etik, pengambilan menggunakan teknik sinus orbitalis ini jauh lebih aman dan kecepatan penyembuhan dari tikus tersebut relatif lebih cepat gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah teknik yang sama sekali tikus ini tidak merasakan sakit yang berlebih dibandingkan dengan cara pengambilan yang lain. Ada teknik yang kemudian menyayat pada bagian ekor tikusnya atau bahkan ada yang memotong, itu malah jauh lebih. Kalau untuk menyayat saja, mengambil sedikit tetesan darah, contohnya digunakan untuk glukometer gitu ya, untuk mengecek kadar gula darah, it's okay. Itu bisa. Tetapi kalau sampai memotong, nah itu apa ya istilahnya melanggar kode etik sehingga membuat hewan uji tersebut itu terasa sakit bahkan berlebihan, karena kalau memotong ekor itu kan pastinya permanen. Oke, adakah yang ingin bertanya atau ada yang sudah pernah nyoba teknik ini? Belum ya? Oke, belum. Nah, kemudian dari sini kita ambil sampel darahnya. Jadi metode apus yang kita gunakan dari teknik sampel darah yang ada di sini, kemudian kita apus, kemudian kita amati di mikroskop. Itu kalau kita mengamati darah, padahal yang namanya darah yang maksudnya apa ya, sampel darah yang ada di sini itu banyak sekali potensi yang bisa kita amati, bukan hanya dari jaringan darah saja. Kita bisa mengamati plasmanya, kita bisa mengamati serum, kita bisa mengambil DNA-nya, kita bisa melihat struktur gennya, kita bisa membandingkan apakah terdapat kelainan gen yang berbeda dari serum darah ini, atau kita ingin mengambil mengamati kekerabatan filogenetik gitu ya, untuk melihat struktur DNA-nya. Atau mungkin kita mengambil bagian hormonnya, karena hormon itu kan berada di dalam plasma darah, sehingga kita bisa mengidentifikasi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, ini banyak sekali, dari satu sampel darah aja itu bisa dideteksi apapun. Nah, ini adalah keunggulan dari darah gitu ya. Di mana saya balik lagi ke metode apus, bahwa metode apus merupakan pembuatan sediaan dengan cara mengoles, membuat selaput atau lapisan film dari substansi yang berupa cairan atau bukan cairan di atas gelas benda yang bersih, bebas lemak. Jadi nggak ada lemaknya, karena lemak itu akan mengganggu proses pengamatan. Yang kemudian kita selanjutnya fiksasi ya. Ini teman-teman mungkin familiar dengan istilah fiksasi. Kita awetkan, kemudian kita hentikan fungsi metabolismenya dengan larutan fiksatif, kemudian kita warnai dan tutup menggunakan gelas penutup. Ada yang juga tidak menggunakan gelas penutup. Nah, langkah penting dalam proses pembuatan sediaan teknik apus itu adalah tebal film harus diperhatikan. Kemudian film ini maksudnya adalah selaput yang kemudian teman-teman buat tadi itu harus dilakukan proses fiksasi. Kenapa? Agar melekat erat pada gelas benda. Jadi fungsi pada saat mungkin kalian praktikum, kalian fiksasi darah menggunakan metanol. Nah, fungsi metanol itu agar dia merekat pada kaca preparat, termasuk dia menghentikan proses metabolisme, karena ada reaksi enzimatif yang kemudian membuat sel eritrosit itu mengalami proses nekrosis. Kalau misalnya tidak menggunakan larutan fiksatif, coba kalian bandingkan dengan yang iya. Kadang rata-rata eritrosit itu kemudian akan mengalami krenasi, gitu ya. Krenasi itu melekuk atau struktur dari membran plasmanya itu menciut. Nah, modelnya seperti itu. Itu kan kalau misalnya ini menjadi suatu diagnosa, ini malah nanti takutnya interpretasi datanya salah, gitu kan. Jadi memang kita harus menggunakan larutan fiksatif. Nah, yang sering kalian gunakan itu adalah metanol. Di situ kemudian kita staining atau kita berikan warna. Pewarna yang sering kalian gunakan apa? Kalau menghapus darah. Masih ingat nggak? Bahan staining yang digunakan untuk teknik hapusan darah itu apa? Halo? Gemsa, Pak. Gemsa. Oke, Gemsa ya.
Giemsa itu salah satu staining. Saya bilang salah satu karena nanti contohnya banyak selain Giemsa. Kemudian apa yang dimaksud dengan untuk diagnosa apa gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita amati, contohnya anemia, infeksi, alergi, kemudian penyakit-penyakit, contohnya penyakit kuning dan lain sebagainya, itu bisa kita amati. Nah, proses fiksasi pada metode APUS itu banyak sekali bahan yang bisa kalian gunakan. Ada metanol, kemudian ada alkohol atau etanol, kemudian ada ether dan lain sebagainya. Nah, rata-rata fiksatif itu bahan dasar utamanya adalah alkohol. Kadang alkohol 95%, kemudian kita tambahkan 1-3% asam asetat. Nah, ini contohnya adalah fiksasi sediaan sebelum kering. Jadi ada fiksasi sediaan setelah kering, ada fiksasi sediaan sebelum kering. Kalau fiksasi setelah kering itu berarti kita hapus dulu, kemudian kita cek, bukan kita cek, tetapi kita tunggu sampai dia mengering, kemudian baru kita fiksasi. Tetapi ada beberapa proses fiksasi sediaan sebelum kering. Itu tujuannya untuk menghindari terbentuknya suatu artefak dan perubahan-perubahan inti sel. Jadi ada beberapa yang kemudian dia mengalami perubahan inti sel secara cepat, maka kita harus lakukan fiksasi sediaan sebelum kering. Jadi jangan sampai selaput filmnya itu kering, itu enggak nunggu sampai kering dulu, kita langsung lapisi menggunakan larutan fiksatif. Contohnya adalah kita menggunakan larutan fiksatif asam osmat 2%. Nah, ini ya salah satu contohnya. Teknik hapusan darah itu kemudian bisa mengamati salah satu diagnosa penyakit, yaitu African Sleeping Sickness, ya, penyakit tidur yang diakibatkan oleh protozoa. Nah, ada yang tahu nggak? Ini sebuah alat yang kita sebut sebagai hematology analyzer. Jadi ini suatu alat yang digunakan untuk analisis darah. Tetapi kita tahu ada teknik hapusan darah. Mungkin teman-teman kurang familiar, atau mungkin ada yang familiar istilah hematology analyzer, tapi berdasarkan dari gambar yang ada di sini, ada yang tahu nggak perbedaan dari hematology analyzer dengan teknik hapusan darah? Kira-kira perbedaannya di mana? Berdasarkan gambar saja deh. Mungkin dari yang satu pakai teknologi, yang satu secara manual, Pak. Oke, yang satu tradisional atau manual, yang satu pakai alat gitu ya, bisa disebut sebagai IT. Oke, ada satu lagi yang mungkin berpendapat lain. Belum ya? Oke, baik. Mesti mentok ini. Jadi kalau kita lihat beberapa pemeriksaan itu juga menggunakan hematology analyzer. Oh iya, waktu Anfisman. Anfisman itu kan kalian menghapus darah ya. Kemudian kalian mengamati apa di hapusan darah tersebut. Bagaimana cara kalian pengamatannya? Masih ingat nggak kemarin itu? Masih ingat nggak? Jadi setelah dihapus, kemudian diamati di mikroskop. Kemudian asisten meminta apa setelah diamati di mikroskop? Oke. Baik. Iya. Jadi gini. Maksud saya yang namanya teknik hapusan darah itu untuk melihat bentuk. Jadi menggunakan alat hematologi analyzer kita tidak bisa melihat bentuk. Nah, teknik hapusan darah itu kan membuat suatu lapisan film gitu ya, selaput film yang kemudian kita amati. Maka kita bisa melihat dengan mata, ya maksudnya dengan mata kita gitu ya, kita bisa mengidentifikasi
tahu kan ciri-ciri dari eritrosit? Oh, eritrosit itu bikonkaf, kemudian tanpa inti. Karakter itu yang kemudian kita lihat. Oh, kemudian kita bisa melihat leukosit. Padahal leukosit itu banyak jenisnya berdasarkan dari ada tidaknya granuler. Maka kita bisa bedakan leukosit yang agranuler dengan yang granuler. Dari situ kemudian kita bandingkan lagi, oh agranuler itu ada 2, monosit sama limfosit. Kemudian yang granuler itu ada 3, neutrofil, basofil, sama eosinofil. Itu aja granulernya warnanya beda berdasarkan dari derajat keasamannya. Yang warna merah itu eosinofilik gitu ya. Nah, berarti sel eosinofil. Kemudian yang warnanya ungu cenderung basa itu adalah basofilik, itu adalah sel basofil. Kemudian yang warnanya sama dengan warna giemsa gitu ya. Nah, itu netral berarti adalah neutrofil. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengidentifikasi kira-kira dalam satu bidang pandang itu berapa persen leukositnya gitu ya. Nah, caranya kan seperti itu teman-teman semua. Tetapi untuk hematologi analyzer tidak. Jadi dia secara otomatis langsung dapat menghitung jumlah dari sel-sel yang ada di dalam darah. Jadi sudah langsung tahu trombositnya itu jumlahnya berapa sel per milimeter kubik. Kemudian leukositnya itu jumlahnya berapa sel, berapa juta sel, atau mungkin berapa ratus ribu sel. Leukositnya, eritrositnya itu berapa juta sel. Nah, rata-rata kan sekitar 5 juta ya, 5 juta sel. Nah, itu kira-kira berapa? Itu sudah bisa dihitung jumlahnya. Namun, kalau hapusan darah itu kita nggak bisa hitung. Karena modelnya adalah prosentase. Kita cuma melihat dari sudut bidang pandang saja. Jadi kita hanya bisa melihat kira-kira ini berapa persen sih gitu ya. Oh, leukosit itu ternyata komponennya dalam satu bidang pandang ini mencakup 10% dari jumlah sel total yang ada dalam satu bidang pandang. Nah, itu adalah kemampuan dari hapusan darah. Jadi kalau teman-teman menghitung jumlah darah secara tepat, secara kuantitatif, itu tidak menggunakan teknik hapusan darah. Wajib menggunakan hematologi analyzer untuk melihat apakah terdapat jumlah darah yang relatif sedikit atau jumlah darah yang relatif meningkat. Nah, itu menggunakan hematologi analyzer. Tapi kalau kalian ingin melihat bentuk selnya, apakah eritrositnya mengalami kerusakan, apakah di situ terdapat patogen atau terdapat bakteri, atau di dalam leukosit itu terdapat sel basofilnya jumlahnya banyak atau tidak prosentasenya. Nah, itu kita bisa menggunakan hapusan darah. Nah, terus kalau kita nggak bisa pakai hematologi analyzer, nggak punya, bagaimana caranya, Pak? Misalnya ya. Nah, teman-teman bukan menggunakan teknik hapusan darah, tetapi menggunakan bilik hitung. Masih ingat ya, pakai bilik hitung. Jadi kalian bisa menghitung jumlah eritrosit secara manual gitu ya, pakai hand counter, dihitung pakai bilik. Jadi nanti ada rumusnya kan di buku petunjuk praktikum itu ada rumusnya, kemudian ada kotak-kotak bilik itu yang kemudian kalian bisa hitung jumlah selnya berdasarkan dari kotak tersebut. Nah, itu bisa menjadi alternatif di saat kalian tidak menggunakan hematologi analyzer. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang bingung? Oke, nggak ada ini. Baik, kalau nggak ada, nah ini adalah teknik membuat hapusan gitu ya. Bisa menggunakan sampel hewan, bisa menggunakan sampel darah, kemudian teman-teman menggunakan 2 kaca preparat yang berbeda, yang satu disajikan sebagai landasan, kemudian kasih 1 tetes aja, kemudian menggunakan preparat yang kedua, kalian sudut miringkan gitu ya, sekitar 45 derajat, kemudian kalian pulas. Hasilnya seperti ini. Nah, part yang ada di sinilah yang kemudian kalian bisa amati apakah pengamatannya baik atau tidak gitu ya, bisa dilihat jaringannya atau tidak. Nah, ini adalah hasilnya bahwa tadi salah satu pewarnaan yang bisa digunakan itu adalah pewarnaan Giemsa, di mana pewarnaan Giemsa itu mengidentifikasi inti sel sebenarnya. Jadi kita bisa melihat sel yang memiliki inti dengan yang tidak. Eritrosit jelas merupakan sel yang tidak memiliki inti, jadi warnanya seperti ini. Sedangkan Giemsa itu juga dapat mewarnai struktur dari inti sel yang ada di leukosit. Jadi kita bisa membedakan antara masing-masing jenis leukosit karena dengan pewarnaan Giemsa itu kemudian menimbulkan suatu warna yang berbeda. Nah, ini adalah eosinofil gitu ya, di mana
granulanya warnanya cenderung lebih asam, warnanya merah gitu kan. Sedangkan ini adalah neutrofil, warnanya itu netral gitu kan, sama dengan zat warna yang digunakan. Sedangkan basofilik warna basa cenderung warna kebiruan ya, ungu-ungu kebiruan. Nah, ini adalah basofil. Nah, ini kita bisa membedakan leukosit berdasarkan teknik pewarnaan Giemsa menggunakan apusan darah. Nah, kemudian ada tambahan yaitu teknik pewarnaan Pappenheim. Ini gabungan antara May Grunwald dan Giemsa, di mana pewarnaannya jauh lebih jelas lagi gitu ya. Jadi kita bisa membedakan antara neutrofil, eosinofil, limfosit, dan sel mas yang ada di dalam darah kita. Nah, ini adalah menggunakan May Grunwald. Bahannya apa? Kita menggunakan metanol sebagai larutan fiksatif, kemudian kita menggunakan pewarna May Grunwald, kemudian kita kombinasikan dengan Giemsa, dan kita ukur bahwa staining ini harus buffernya pH-nya sekitar 6,8. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu bukan salah satu ya, ini adalah tahapan atau step yang teman-teman gunakan pada saat pewarnaan gitu ya. Caranya fiksasi dulu menggunakan metanol, kemudian diwarnai menggunakan Giemsa, kemudian dicuci, kemudian langsung diamati. Jadi memang gampang banget ini pewarnaan apusan darah ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam teknik apusan darah itu adalah jika darah tanpa antikoagulan itu bisa diambil dari kapiler darah. Ini salah satu contoh waktu kalian praktikum. Jadi kalian pakai jari kalian gitu ya, langsung kemudian diambil darahnya, kemudian kalian hapus. Tetapi kalau kalian melakukan sebuah riset atau kalian mengambil darah yang kemudian memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam proses pengamatannya, maka kalian membutuhkan yang namanya senyawa antikoagulan. Apa yang dimaksud dengan senyawa antikoagulan? Jadi senyawa antikoagulan itu adalah zat yang digunakan untuk mencegah terjadinya proses aglutinasi. Berarti mencegah proses pengantalan yang terjadi pada darah. Karena saat darah itu kemudian keluar dari tubuh kita, maka reaksi aglutinasi, jadi reaksi dari reaksi dari trombosit yang kemudian dia akan melakukan proses penggumpalan gitu ya. Nah, itu akan terjadi. Maka kita membutuhkan senyawa-senyawa yang mencegah proses aglutinasi tersebut. Contohnya adalah kita pakai EDTA, kita bisa pakai heparin, kita bisa pakai asid sitrat dekstrosa. Kemarin menarik gitu ya, ada mahasiswa PBio, adik tingkat gitu ya, yang kemudian bertanya-tanya ke saya, penelitian mengambil sampel darah gitu ya, yang kemudian karena tidak punya alat hematologi analyzer, kemudian mau dibawa ke laboratorium di UGM LPPT. Kemudian ternyata sampai di sana kok nggak bisa diamati. Apa yang terjadi? Ternyata si anak ini dia tidak menggunakan antikoagulan. Nah, jelas kalau tidak menggunakan antikoagulan, sampel darah yang kemudian diberikan ke sana, yaitu jelas nanti dia akan ngental, tidak bisa diamati. Nah, teman-teman juga harus paham mekanisme-mekanisme seperti ini. Jangan sampai melakukan suatu riset penelitian yang membutuhkan waktu, effort yang sangat tinggi, tiba-tiba gagal hanya karena tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan kecil. Itu juga perlu disadari. Sampel darah harus diproses secepat mungkin. Jadi kalau bisa darah itu maksimal 1 kali 24 jam. Nggak bisa kita ngambil sampel untuk pengamatan preparat ya. Kita nggak bisa ngambil sampel hari ini kemudian diamati besok. Walaupun ada antikoagulan, tetapi itu tidak bekerja secara lama ya. Dia kerjanya itu nggak lama. Maka kita harus segera memprosesnya secepat mungkin. Bahkan kalau bisa sambil menunggu pengambilan sampel darah yang lain, kita simpan dalam suhu sekitar, ini berapa nih, 4 derajat Celcius selama 8 jam. Jadi ya rata-rata sekitar 8 jam maksimal untuk penyimpanan. Tabung penyimpanan harus dari plastik atau bisa dari gelas agar tidak terjadi proses aglutinasi atau tidak menempel pada tabung tersebut. Ketebalan lapisan darah dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu adalah tetesan darah, kemudian tingkat jumlah hemoglobin pada suatu pasien atau sudut penyebaran. Nah, berarti di sini kalau tingkat hemoglobin kan kita tidak bisa
kita tidak bisa ngecek ya, maksudnya ya itu darahnya pasien, tetapi kita bisa menentukan dari tetesan darah dengan teknik penyebaran. Jadi jangan sampai dia mengendap pada suatu titik tertentu sehingga kita tidak bisa mengamati karena tumpukan dari sel darahnya cukup banyak. Posisi tetesan darah harus 1 cm dari akhir gelas objek atau 1 cm dari label. Nah, ini adalah contoh beberapa kelainan eritrosit. Saya mengambil pada paper gitu ya. Banyak sekali contohnya, ada kelainan mikrositik, ada yang bentuknya seperti tetes air, kita sebut sebagai teardrops. Kemudian ada yang bentuknya seperti sel bulan sabit. Ini contoh orang yang mengalami penyakit hemofili. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian ada yang, nah ini yang tadi saya menyebutkan ya, mengalami kerusakan pada membran plasma sehingga bentuknya mengerucut, nah seperti asantosit gitu ya, atau bahkan Burst cells. Nah, biasanya kalau model seperti ini itu adalah teknik teman-teman itu salah dalam proses pembuatan preparasi. Tetapi kalau misalnya memang kelainan dari pasiennya seperti itu, berarti ada suatu diagnosa atau penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil gitu ya, pengamatan dari kami, teman-teman dari biologi. Jadi kita mengamati efek ekstrak etanol daun pepaya kalina terhadap profil darah tikus Wistar. Ini saya seminarkan kemarin di di UIN Bandung. Hasilnya seperti apa? Jadi sebelum hasil ya, saya pendahuluan terlebih dahulu. Jadi saya melihatnya dari kasus anemia gitu ya. Jadi latar belakangnya adalah terkait dengan perkembangan dari anemia, terutama pada seorang wanita yang mengalami anemia, prevalensinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seorang laki-laki. Disitulah kemudian kita mencetus suatu ide gitu ya, untuk mengamati senyawa-senyawa yang dimiliki oleh tanaman-tanaman herbal yang kemudian dia memiliki kemampuan khusus dalam meningkatkan profil darah dan dapat meningkatkan proses imun. Karena kan darah itu ada eritrosit, ada hemoglobin, ada eritrosit, kemudian ada leukosit. Nah, salah satu tanaman yang saya gunakan, bukan salah satu ya, satu-satunya ini di sini penelitian yang saya gunakan itu adalah pepaya. Terutama di sini saya menggunakan varietas kalina. Mungkin agak kurang familiar teman-teman dengan istilah kalina. Lebih familiar dengan pepaya California mungkin ya, yang pepaya yang besar-besar dengan ukuran tanaman yang cukup pendek. Nah, ini sebenarnya kita sebut sebagai pepaya kalina karena di lembaga Institut ITB yang kemudian mengembangkan varietas tanaman ini. Baik, saya fokus ke daunnya. Ternyata daun kalina ini dia memiliki senyawa-senyawa metabolit sekunder yang cukup banyak, cukup variatif, yang kemudian metabolit sekunder ini memiliki potensi. Salah satu contoh adalah alkaloid, ada senyawa tanin, terpenoid, kemudian ada saponin dan flavonoid, yang kemudian senyawa-senyawa tersebut hipotesisnya atau harapan kita itu dapat sebagai sumber antioksidan, digunakan sebagai imunostimulator, memicu proses atau peningkatan sistem imun, dan dia digunakan sebagai anti anemia. Jadi disinilah kemudian kita mencoba untuk membuat obat peningkat darah tetapi berbahan dasar herbal. Nah, di sini perlu kita uji praklinik gitu ya, uji menggunakan hewan coba. Nah, di sini saya menggunakan tikus atau tikus galur Wistar. Nah, ini oke. Saya lanjut. Jadi saya menggunakan 2 teknik, menggunakan hematologi analyzer dan menggunakan teknik apusan darah. Jadi dari hematologi analyzer saya bisa melihat jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, jumlah hematokrit, jumlah leukosit, trombosit, dan lain sebagainya. Sedangkan apusan darah, ini saya melihat persentase dari sel monosit, limfosit, basofil, neutrofil, eosinofil, dan saya menghitung rasio antara neutrofil dengan limfosit. Karena perhitungan rasio ini bisa menentukan apakah tikus ini mengalami stres atau tidak. Nah, hasilnya ternyata dari eritrosit ini dia mengalami peningkatan.
peningkatan ya. Di sini angkanya 8 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol gitu loh. Walaupun di dosis yang 400 dia balik lagi, tetapi kita bisa lihat bahwa dosis 300 ini adalah dosis yang optimal atau dosis yang bagus untuk digunakan dalam meningkatkan jumlah eritrosit dan hemoglobin. Begitupun juga dengan profil leukosit, ternyata dia meningkatkan jumlah dia menurunkan profil leukosit gitu kan. Nah, ini menarik sekali. Kemudian selesai. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa tetapi di yang lain dia tidak mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau untuk leukosit dia tidak terlalu berpengaruh, tetapi kalau untuk eritrosit dia dapat meningkatkan jumlah profil darah. Nah, ini kemudian bisa menjadi ide mungkin saran ke depan gitu ya. Saya ingin melakukan penelitian menggunakan hewan yang kita uji kita perlakukan anemia. Jadi dari sini kemudian kita buktikan karena ini saya menggunakan tikus sehat. Nah, kemungkinan besar kalau ini saya terapkan lagi, ingin ngeriset lagi, ingin melihat lagi potensi dari daun pepaya ini, maka saya harus menggunakan tikus yang saya berikan anemia, kemudian lihat hasilnya seperti yang tadi saya lakukan, kemudian kita bandingkan. Oke. Nah, itu adalah contoh riset mengenai profil darah, bukti-buktinya gitu ya. Nah, ini saya lakukan pada tahun 2021 di lab biologi. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kalau nggak ada, nah saya lanjutkan untuk sperm analisis. Ini kayaknya untuk analisis sperma juga pernah dilakukan ya? Pernah ya? Iya, pernah, Pak. Pernah, oke, baik. Jadi harusnya sudah familiar dengan sperm analisis. Ada motilitas, ada jumlah, ada viabilitas, dan ada morfologi. Nah, kita lihat motilitas dulu. Jadi kalau motilitas, kita lihatnya menggunakan bilik hitung gitu ya. Bukan menggunakan teknik apusan, tetapi kita menggunakan bilik hitung. Kemudian sel spermanya itu kemudian bergerak gitu ya. Teman-teman melihat perjalanan dari sel sperma bergerak gitu kan, kemudian dihitung mana yang motil, mana yang tidak motil gitu kan, menggunakan larutan penyangga atau buffer, kan pakai PBS. Nah, di sini saya fokuskan pada smear atau teknik untuk melihat morfologi dan kemampuan hidup matinya sperma. Nah, itu kita menggunakan smear gitu ya, teknik apusan darah. Nah, salah satu yang paling baik, saya bilang paling baik itu adalah pewarnaan negrosin eosin untuk staining viabilitas sperma. Kalau morfologi itu kita untuk melihat atau kita untuk untuk membandingkan morfologi untuk melihat struktur sperma ini mengalami kelainan bentuk atau tidak, tetapi kalau viabilitas itu kita melihat kemampuan hidup dari sperma. Nah, jadi sperma yang kemudian dia mati itu dia tidak terwarnai, yang kemudian dia mati itu dia tidak kalau dia mati maka dia terwarnai, tetapi kalau dia hidup dia yang tidak terwarnai. Nah, kenapa bisa? Karena kemampuan sel sperma yang hidup, maka permeabilitas dari membran selnya, kemampuan membran selnya itu masih aktif. Jadi dia masih bisa dia masih bisa melakukan proses pemindahan atau penutupan dari gate yang ada di membran plasmanya agar senyawa-senyawa yang ada di luar termasuk bahan yang digunakan untuk staining itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Tidak bisa masuk ke dalam sel. Tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah permeabilitas dari membrannya itu cukup baik. Jadi spermanya itu masih hidup. Nah, ini kalau kita staining menggunakan negrosin eosin, itu sperma yang ada di sini itu tidak terwarnai. Kita bandingkan dengan yang ada di sini, dia terwarnai. Berarti permeabilitas membran plasmanya itu rusak, sehingga zat warna itu bisa masuk. Maka yang mati dia terwarnai. Jadi teman-teman jangan kebalik. Terus fungsinya negrosin dan eosin untuk apa? Untuk eosin, dia mewarnai pada bagian dalam selnya, sedangkan negrosin itu berfungsi untuk mewarnai pada bagian background belakangnya atau di bagian yang ada di sini. Jadi kontras antara sel yang hidup dengan background yang ada di sini itu adalah permainan atau kombinasi dari staining negrosin dan eosin. Walaupun mungkin pada saat pengamatan, kalian pengamatan pakai eosin atau pakai Giemsa? Eosin.
pakai eosin ya. Nah, kurang apa ya, warnanya terlalu merah sekali, tetapi kombinasi dari eosin ekrosin itu menghasilkan warna yang baik seperti ini. Jadi kalau kita lihat apa namanya untuk staining yang ada di sini, untuk yang contohnya di sini ini spermanya hidup, hanya saja dia morfologinya jelek gitu ya. Jadi ini ekornya terlipat. Nah, ini kita bisa lihat dia tidak terwarnai. Dia tidak terwarnai. Ini adalah salah satu contoh keunggulan dari pewarna eosin ekrosin. Nah, ini bentuk morfologi ya. Ini pakai bull itu sapi ya. Jadi beberapa teman-teman dari biologi juga melakukan kerja praktik di instansi inseminasi buatan gitu ya. Ada inseminasi buatan di Lembang, kemudian ada inseminasi buatan di Malang gitu ya, yang kemarin teman-teman semua melakukan kerja praktik di sana. Itu mereka mengecek kualitas sperma dari sapi. Nah, itu kemudian spermanya dibekukan, di frozen gitu kan, kemudian nanti dilakukan inseminasi buatan ke sapi-sapi betina gitu. Nah, cara pengecekan, cara proses pembuatannya, nah ini sama, teknik yang digunakan itu di sini modelnya. Jadi diamati viabilitasnya, diamati morfologinya, nanti kalau hasilnya bagus kemudian diuji lanjut untuk dibekukan. Kemudian nanti jadi strip-strip apa namanya seperti sedotan gitu ya, yang kemudian nanti sama dokter hewan itu dilakukan inseminasi ke daerah apa namanya rahimnya sapi betina. Nah, ini contoh yang lain lagi gitu ya. Banyak tulisan ternyata saya menulis mengenai efek antioksidan dari kulit buah kopi gitu ya, bahwa dia punya sumber antioksidan yang baik. Di sini saya kemudian membuat tikus ini stres. Tikus saya pakai mencit. Mencit ini stres. Jadi saya streskan mencitnya pakai etanol. Jadi saya bikin dia itu mabuk gitu ya. Bikin mabuk pakai alkohol, kemudian dia stres, kemudian kita obati. Kita turunkan stresornya menggunakan ekstrak dari coffee fruit skin atau kulit buah kopi. Nah, ternyata memang hasilnya itu berbeda. Dari kulit buah kopi ini kemudian dia dapat menurunkan tingkat stres dari kualitas sperma yang dihasilkan. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya di jurnal itu. Kemudian bersamaan dengan morfologinya. Jadi ternyata etanol ini teman-teman kalau suka mabuk-mabukan gitu ya, ternyata dia akan mempengaruhi kualitas sperma. Banyak sekali sperma abnormal dari segi morfologinya yang kemudian saya temukan gitu ya pada pengamatan ini, termasuk yang dia tidak memiliki kepala, dia tidak memiliki ekor berlipat dan lain sebagainya. Itu saya temukan di situ. Dan dengan adanya sumber antioksidan dia menurunkan apa namanya jumlah dari sperma yang rusak. Nah, ini baru saja kemarin terbit, alhamdulillah, saya nulis di LIPI mengenai antispermatogenik. Nah, ini juga kajian saya juga dari pepaya sama. Kemarin saya mengamati pepaya Kalina juga, tetapi pakai hewan jantan. Jadi saya mengamati kualitas sperma. Latar belakangnya karena sebenarnya biji pepaya itu sudah banyak risetnya sebagai antispermatogenik. Jadi dia sebagai spermatisida, sebagai nantinya akan digunakan sebagai obat KB alami ya, obat KB konsumsi alami. Namun di sini saya mencoba bahan yang lain. Jadi saya mencoba pakai daunnya dan ternyata memang ada pengaruh sama. Kalau kita bandingkan dengan biji pepaya, nah itu ternyata, nah ini ya kesimpulannya di sini grade-nya sama seperti penelitian yang tadi itu saya bandingkan jumlah motilitasnya, jumlah spermanya, viabilitas, kemudian morfologinya saya menemukan beberapa abnormalitas seperti tanpa kait, kepala berbentuk pisang, bahkan ada yang ekor terlipat dan lain sebagainya. Itu persentasenya ternyata semakin meningkat saat kita naikkan dosisnya gitu ya. Jadi ini punya potensi digunakan sebagai obat KB alami. Nah, ini hasilnya. Ini saya pakai eosin saja karena saya kehabisan hidrosin waktu riset sama teman-teman skripsi kemarin. Nah, ini saya bandingkan ya, yang di sini adalah sperma yang hidup, ini adalah sperma yang mati. Dia di sini dia terwarnai, sedangkan di sini dia tidak terwarnai atau cenderung warnanya lebih bening. Ini indikasinya bahwa dia masih hidup. Ini ya, waktu praktikum mungkin sama karena grade yang saya gunakan juga sama, ada 4 grade gitu ya. 1, 2, 3, 4. 4 itu adalah progressive motility, kemudian grade 3 itu yang
Ya non-linear ya, dia melingkar gitu kan, bergerak muter-muter. Yang grade 2 itu dia cuma bergerak di tempat, sedangkan grade 1 dia henti, dia nggak ngapa-ngapain ya karena dia mati gitu. Oke, untuk analisis sperma apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Kalau belum ya sudah. Ini yang terakhir yaitu apusan vagina. Sebenarnya sama dengan sperm gitu ya. Semuanya itu sama. Tekniknya itu adalah menghapus gitu kan. Hanya saja fungsinya, tujuannya itu beda. Jadi kalau vagina smear itu digunakan kalau dalam dunia kedokteran, dia digunakan untuk deteksi kanker serviks dan deteksi kanker endometrium. Karena dari tanda-tanda di sini kita bisa melihat apakah terdapat kanker atau tidak. Nah, ini oleh dokter gitu ya. Pionirnya adalah George Papanikolaou tahun 1940. Atau karena pionirnya itu adalah Papanikolaou, maka sering disebut sebagai Papanikolaou test atau pap smear gitu ya. Ada yang bilang pap smear, ada yang bilang vagina smear. Kalau di kita gitu ya, berfungsi untuk mengkawinkan hewan uji. Jadi kalau misalnya pengen penelitian ngawinin hewan, nah kita biasanya pakai smear dulu. Kita bisa lihat siklus gitu ya, siklus apa? Bukan siklus menstruasi, tetapi kalau pada rodensia atau pada hewan-hewan mamalia non manusia atau non kera gitu, kalau kita bukan kita ya, kalau yang kalian perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Tetapi kalau rodensia dengan hewan-hewan yang lain, dia mengalami yang namanya siklus estrus. Nah, proses siklus estrus itu kita bisa melihat menggunakan apusan vagina. Gitu ya. Jadi kita mengoles pada bagian vaginanya, kemudian langsung kita pakai cotton bud, kemudian kita smear di kaca preparat. Nah, banyak sekali, ada metode pipet, ada curette atau metode spatula, dan yang kita gunakan itu adalah metode mengusap dengan kapas karena kita menggunakan hewan uji. Gitu ya. Sama, dan pewarnaan yang digunakan itu bisa pakai Giemsa karena apa? Ada profil darah yang kemudian kita amati pada vagina smear yang ada di sini. Kemudian ada methylene blue. Jadi ada beberapa alternatif yang digunakan untuk vagina smear. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah lubangnya, jangan salah lubang nanti. Cari yang lubang vagina, kemudian ambil sebelum menggunakan cotton budnya dibasahi gitu ya. Dibasahi dulu menggunakan buffer gitu kan, kemudian langsung dioleskan bukan disodok gitu ya, dioleskan, kemudian langsung dihapus ke kaca preparat. Setelah itu kemudian warnai, diamati. Jadi bisa tanpa teman-teman melakukan fiksasi. Hanya saja ini singkat, jadi langsung diamati, langsung tentukan apakah dia mengalami siklus estrus pada tahap mana. Sudah tahu daur siklus estrus belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, untuk siklus estrus itu ada beberapa daur atau ada beberapa bagian dari siklusnya. Dalam satu siklus estrus itu ada proestrus, ada estrus, ada metestrus, dan ada diestrus. Nah, dari sini proestrus itu apa? Proestrus itu merupakan proses terbentuknya proses perkembangan atau proses pertumbuhan folikel yang ada di dalam ovarium, di mana epitel yang melapisi vagina ini mengalami proliferasi atau proses pembelahan secara mitosis. Sedangkan estrus itu adalah terjadinya ovulasi. Jadi kalau misalnya pada wanita itu fase-fasenya baru matang gitu ya. Nah, estrus itu terjadinya ovulasi. Jadi epitel itu banyak mengalami kornifikasi atau banyak mengalami penandukan. Nanti kita lihat contohnya gambarnya. Metestrus itu adalah setelah ovulasi di antara sel epitel di dalam vagina, kemudian dia memiliki banyak sekali leukosit. Diestrus itu adalah fase tidak ada kegiatan pertumbuhan atau pembentukan folikel pada dinding rahimnya. Di antara sel epitel vagina, sedangkan ini lebih banyak lagi sel leukosit.
Jadi fase med-estrus sampai di estrus ini kalau dibandingkan dengan teman-teman semua, dibandingkan dengan manusia, ini adalah pada saat mensnya. Hanya saja kalau pada manusia, siklus menstruasi ini banyak sekali jumlah leukosit atau epitelnya itu kemudian bukan epitel, kemudian kapiler darahnya kemudian mengalami mengalami peleburan gitu ya, jaringan kapiler darahnya sehingga darahnya keluar gitu kan, muncul plak. Hanya saja kalau pada hewan yang dia mengalami siklus estrus itu darah yang dihasilkan itu sedikit kemudian dia diserap kembali sehingga dia tidak mengalami yang namanya menstruasi atau keluar darah mens pada daerah alat vital hewan tersebut. Nah, puncaknya ovulasi kalau misalnya pada manusia itu kalau pada hewan itu adalah pada saat fase siklus estrus. Jadi estrus ini adalah fase di mana hewan-hewan tersebut mengalami yang namanya birahi. Apa yang dimaksud dengan birahi? Si hewan betina ini siap kawin gitu ya. Nah, ini adalah fase estrus. Nah, contohnya di sini. Proestrus itu jumlah sel epitelnya cukup banyak. Ini kalau kita lihat menggunakan vagina smear seperti ini, kawan-kawan semua. Sel epitel ada intinya gitu ya, jumlahnya cukup banyak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat estrus, iya sih, sama dengan proestrus, hanya saja selnya itu dia mengkerut karena dia terkornifikasi, ada penandukan pada bagian jaringannya. Jadi epitelnya itu lapisannya banyak sehingga dia memiliki sebuah penandukan atau kornifikasi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai siklus estrus. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena pada fase estrus inilah dinding rahimnya itu menebal. Dengan menebal berarti banyak sekali lapisan-lapisan epitel yang kemudian lepas keluar dan inilah yang disebut sebagai epitel terkornifikasi. Jadi posisi seperti ini rahimnya siap, kemudian dia sudah mengalami ovulasi sehingga ini adalah fase di mana kita akan memanggil hewan pejantan untuk berproses dengan hewan betina. Sedangkan kalau kalian menemukan di estrus dan med-estrus yang banyak sekali leukositnya, ya ini bukan digunakan untuk pada saat fase kawin. Jelas hewan betina itu akan marah atau akan galak pada saat ini. Dia nggak mau kawin. Gitu ya. Nah, tahu kan kalau kucing pengen kawin itu suaranya seberisik apa? Nah, itu teman-teman udah paham. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Dari penelitian yang Bapak lakukan dari papaya kalina itu kan untuk papaya kalina Pak, yang untuk analisis sperma itu kan tikus yang diberikan etanol sehingga stres, kemudian dengan diujikan dari papaya kalina kan bisa. Sebentar, ada dua yang pakai etanol itu bukan yang kalina, tetapi yang pakai kopi ya. Tapi kalau yang kalina saya nggak pakai etanol, jadi saya cukup pakai ekstrak aja kemudian melihat penurunan kualitas sperma pada tikus tersebut. Yang ditanyakan yang mana? Yang kopi aja. Oh, yang kopi. Oke, yang kopi. Itu kan tikusnya tadi diberikan etanol. Kayak biar stres dulu gitu. Terus apabila diterapkan pada manusia untuk diuji cobakan ke manusia itu kan kalau orang yang mengkonsumsi misalnya minuman keras itu kan berpengaruh terhadap spermanya. Iya. Apakah bisa di kemudian hari di masa depan itu diaplikasikan ke manusia jadi sperma itu lebih protektif, kualitasnya lebih bagus gitu Pak? Ya, bukan lebih bagus tetapi protektif. Jadi mengembalikan lagi ke fungsionalnya gitu ya. Ya, banyak. Jadi kalau teman-teman masuk ke kuliah saya fisiologi hewan eksperimental ini nanti saya kasih tahu. Jadi gini, treatment penelitian eksperimen menggunakan hewan uji itu tahapannya banyak. Jadi saat kita ingin mendapatkan suatu objek hasil gitu ya, bahan alam ataupun bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, itu tidak semerta-merta hanya satu sekali riset kemudian langsung bisa diaplikasikan. Wah, nih kalau kayak gitu saya langsung sukses ini. Enggak gitu. Jadi ada beberapa step atau beberapa tahapan. Jadi riset yang kita nantinya akan dijadikan sebagai bahan medis itu dibagi menjadi dua, praklinik dan klinik. Nah,
Pra itu adanya sebelum. Jadi klinik itu adalah penelitian yang kita ngeriset menggunakan manusia atau human. Sedangkan kalau misalnya praklinik, sebelum ke manusia kita harus ujikan dulu ke hewan-hewan uji atau spesies-spesies organisme yang memiliki metabolisme yang sama dengan manusia. Agar apa? Kita menghindari efek-efek samping terlebih dahulu yang nantinya akan berujung ke manusia. Nah, ranah kita seorang biologi, penelitian yang menggunakan hewan, itu ranahnya ke praklinik. Karena penelitian klinik itu adalah ranahnya dokter. Kecuali nanti dokternya ngajak saya ngeriset, itu bisa. Tetapi pertanggungjawabannya itu ada di dokter. Jadi kalau dokter itu risetnya itu adalah riset klinik. Nah, kita fokus ke praklinik. Praklinik itu juga ada stepnya. Jadi penelitian praklinik itu kita gunakan untuk hewan-hewan kecil terlebih dahulu. Jadi kita bisa menggunakan invertebrata seperti udang, kemudian kita bisa menggunakan serangga dan lain sebagainya untuk uji toksisitas. Jadi kita coba dulu ekstrak ini, walaupun dia memiliki potensi atau manfaat, dicek dulu apakah dia itu berbahaya atau enggak kepada hewan kecil tersebut. Kita biasanya pengamatan dari segi kemampuan hidupnya atau mortalitasnya. Kalau teman-teman tahu, LC50 atau LD50, berapa persen kematian dalam populasinya. Nah, dari situ aman nih, gitu ya. Ini aman. Kemudian kita uji biokimianya. Adakah senyawa-senyawa secara struktur kimiawi, komponen-komponen senyawa yang dia itu indikasinya adalah senyawa racun. Kalau ada, ini nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya nih, gitu ya. Kalau ada, kalau ada, berapa persen? Berapa persen dulu sebelum lanjut? Kalau sedikit, kita bisa. Taunya dari mana tadi? Uji LC50 atau uji LD50. Kemudian kita lanjut ke hewan-hewan yang kelasnya itu rendah dulu. Rendah itu termasuk kita penelitian pakai tikus itu hewan kelas rendah, gitu ya. Yang dia bisa merasakan rasa sakit. Dan dia memiliki fungsi metabolisme yang sama. Tetapi kemampuan reproduksinya dia cukup tinggi. Maka saat kita menggunakan hewan uji tikus, kita menggunakan hewan uji mencit, itu juga kita harus memberikan rasa kasih sayang ke hewan tersebut karena dia merasakan rasa sakit yang kita terima, gitu ya. Nah, berhasil enggak nih, gitu kan? Kalau berhasil, kita lanjut lagi ke hewan besar. Contohnya adalah makaka. Makanya dulu ini sama halnya dengan vaksin. Proses tahapan ini, vaksin pun juga praklinik, klinik gitu ya. Jadi kalau ada berita tentang orang Cina itu, walaupun beritanya kemudian dipolitisi ya, di Cina itu mereka kekurangan makaka dan lain sebagainya. Ya memang kita harus menggunakan hewan yang kelasnya besar setelah kita sukses menggunakan menggunakan hewan uji dengan organisme hewan kelas kecil gitu kan. Kita harus menggunakan makaka, kita bisa menggunakan babi, kuda dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat harusnya kan untuk yang hewan tikus ini udah kalau di tikus ini dia ada efek samping ya kita nggak bisa naik dong. Tapi kalau udah nggak ada efek samping berarti kita lanjutkan ke hewan kelas tinggi yang dia nantinya nggak ada efek samping harusnya. Walaupun ada beberapa spesies yang memiliki ekspresi gen yang berbeda sehingga ini perlu dikaji. Nah setelah semua pakai hewan uji semuanya aman gitu ya. Walaupun nanti mungkin waktu pakai makaka itu kita ujinya bisa langsung ke makakanya, ke monyetnya, atau bisa kita ambil serumnya untuk melihat reaksinya. Misalnya kalau vaksin kan berarti reaksi antara antigen dengan antibodinya. Nah, setelah selesai kemudian baru uji klinik. Nah, kemarin waktu di awal 2020 itu kan gencar-gencarnya dibutuhkan sukarelawan yang digunakan untuk uji klinik gitu kan. Nah, itu dari situ kemudian uji klinik pun juga tahapannya banyak. Ada kelas kecil gitu ya, populasi kecil. Setelah itu kemudian populasi besar. Populasi besar pun juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah populasi besar orang sehat, kemudian populasi besar orang yang sakit. Orang yang sakit itu maksudnya adalah tujuan dari obat tadi gitu ya. Kalau dia untuk vaksin ya berarti orang yang kalau vaksin bukan orang sakit ya. Contohnya misalnya obat diabetes berarti ke orang kena diabetes. Kalau orang kena misalnya penyakit apalagi ya. Misalnya demam berdarah ya berarti ke demam berdarah dan seterusnya. Kalau uji praklinik dari 3 tahapan tadi sudah sukses, barulah BPOM sebagai lembaga yang melisensi sebuah obat itu it's okay, aman digunakan. Nah, itu baru dapat gitu. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat suatu kelayakan pada produk.
terutama produk yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia, karena ini akan berpengaruh ke kesehatan. Gitu. Jadi ternyata saat kita sudah nemu nih, itu jalannya panjang gitu ya. Jadi bisa bertahun-tahun untuk menghasilkan suatu produk yang bagus, tapi bukan berarti gagal gitu. Ini sudah bisa menjadi produknya apa? Suatu informasi, sebuah naskah publikasi gitu ya, yang kemudian bisa menjadi sumber informasi untuk teman-teman yang lain atau mungkin untuk para peneliti di bidang yang lain, karena kan kita perlu kolaborasi ya untuk melakukan suatu riset yang sama. Oke? Ya Pak, terima kasih. Gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai penelitian tentang eksperimental. Jadi memang dari satu ide itu kemudian bisa panjang banget untuk melakukan risetnya. Jadi nggak bisa melakukan penelitian pakai satu skripsi kemudian langsung dijadikan produk, nggak. Itu kalau kita ngomongin tentang human, maksudnya adalah sesuatu yang dipakai untuk manusia. Tetapi kalau itu mau dipakai ke hewan, yang monggo, nggak apa-apa. Misalnya penelitian menggunakan pakan, senyawa-senyawa antioksidan yang kemudian dijadikan sebagai feed atau pakan tambahan pada hewan, itu nggak masalah, karena yang jadi konsumennya itu kan hewan. Tetapi kalau manusia itu harus tetap di bawah BPOM. Makanya produk-produk skincare yang muncul gitu ya, tiba-tiba muncul pada kita nggak tahu perusahaannya dari mana, tiba-tiba ada influencer atau ada apa ya istilahnya itu selebgram yang kemudian memunculkan produk-produk baru, tapi kita nggak tahu itu sudah melalui uji klinik atau praklinik, ya wallahu alam, karena sekarang semuanya serba praktis dan lisensi BPOM aja kan bisa dipalsu ya pada logo yang ada di kemasan. Jadi untuk melihat benar-benar dia ada BPOM atau enggak, ya cek kodenya terus sesuaikan sama yang ada di web. Benar nggak ini terlisensi oleh BPOM atau enggak? Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kayaknya saya ngomongnya panjang banget. Mohon maaf. Nggak ada ya? Saya lanjut. Terakhir nih. Dari tadi ngomongin terakhir terus. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat siklus estrusnya. Gitu ya, dari mouse kita bandingkan dengan rats gitu ya, ternyata dua hewan ini siklus estrusnya itu pada siklus estrus tahapannya yang paling banyak atau yang paling lama itu adalah fase diestrus gitu ya. Nah, ini adalah fase proestrus, ini adalah fase estrus, di mana warna C ini adalah sel-sel terkonifikasi. Kita temukan sel-sel yang terkonifikasi itu adalah pada fase estrus, sedangkan yang warna hijau ini adalah leukosit gitu. Jadi harus sabar dalam mengawinkan hewan. Terus kalau misalnya tahu mereka kawin atau enggak gimana? Pada bagian vaginanya itu kita bisa lihat kalau sudah terbuahi atau terfertilisasi dengan yang jantan, itu ada suatu penutup ya yang kita sebut sebagai vaginal plug. Nah, tutupan ini adalah bukti bahwa dia sudah ternodai gitu ya. Dia sudah melakukan perkawinan dengan pejantan, yang kemudian dari situ kita bisa hitung kira-kira berapa kan kalau tikus hamil sampai dia melahirkan itu mingguan ya, cuma berapa minggu gitu kan. Nah, kita bisa hitung kira-kira dia kapan melahirkan gitu kan. Kemudian nanti ya penelitian kalian lebih ke arah mana? Ke embrionya atau seperti apa? Nah, kalau embrionya ya kapan kalian mau ambil embrionya untuk dilakukan proses pengamatan. Nah, ini tambahan metode rentang seperti yang awal tadi saya jelaskan. Jadi kita merentangkan suatu jaringan, terutama jaringan ikat. Contohnya misal kalau teman-teman waktu bedah hewan itu kan pada bagian jantung itu ada pelapisnya, atau misalnya pada paru-paru itu ada lapis membran pelapisnya. Nah, membran itu yang kemudian diambil kemudian direntangkan. Di situ kita bisa melihat serabut-serabut retikuler atau matriks sebenarnya. Jadi pengamatan di metode rentang ini lebih cenderung kita untuk mengamati matriks ekstraseluler yang dihasilkan oleh jaringan-jaringan. Contohnya adalah jaringan fibrosa dan sel-sel. Contohnya adalah sel-sel fibrosa. Nah, itu ada fibrosa atau fibroblast ya. Sel fibroblast yang kemudian dapat menghasilkan serabut-serabut, contohnya adalah fibrosa, retikuler, elastin, kolagen dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat menggunakan metode rentang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum, Pak. Belum?
Yang lain ada pertanyaan? Belum juga, Pak. Oke, belum ya. Oke, kalau belum, nah ini sesuai dengan janji saya untuk pertemuan besok kita dalam metode parafin. Teman-teman sudah dapat jamnya belum? Kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam lah untuk menjelaskan metode parafin. Jadi cukup lama dan kita menjelaskannya langsung di lab. Jadi saya akan menjelaskan mikrotoms langsung gitu ya. Kira-kira harinya kapan? Kalian diskusi di grup ya, sampai ketemu harinya, sesuaikan dengan jadwal saya di Simeru. Gitu ya. Terus nanti saya akan nembung ke laboran untuk peminjaman ruangan. Laboran sama Kaleb untuk meminjam ruangan. Nanti insya Allah di lantai 5, karena mikrotomnya ada di sana. Baik, Pak. Oke, mohon maaf Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.